Nah, jadi begitulah rangkuman untuk normalisasi tabel dari struk belanja tersebut. Untuk rangkumannya, setelah kita melalui proses normalisasi dari tabel yang tidak normal, unnormalized, hingga ke bentuk normal ketiga, 3NF, kita sekarang memiliki struktur basis data yang optimal dan efisien. Kita rangkum proses yang telah dilakukan dan pahami lebih dalam tentang peran kunci utama primary key dan kunci asing foreign key dalam tabel-tabel tersebut. Yang pertama, unnormalized form UNF. Data diatur dalam satu tabel dengan banyak redundansi dan ketergantungan parsial serta transitif. Contoh, tabel berisi nomor struk, tanggal, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, harga total, dan nama kasir dalam satu tabel. First normal form 1NF menghilangkan atribut yang memiliki nilai ganda dan memastikan setiap kolom hanya berisi satu nilai. Contoh, data dipecah menjadi beberapa baris untuk setiap item transaksi. Second normal form 2NF menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan data yang bergantung pada sebagian kunci utama. Contoh memisalkan informasi kasir ke tabel terpisah sehingga tidak ada ketergantungan parsial. Third normal form 3NF menghilangkan ketergantungan transitif dengan memindahkan atribut yang bergantung pada atribut non-primer ke tabel terpisah. Contohnya, memisahkan informasi barang ke tabel terpisah untuk mengeliminasi ketergantungan transitif. Nah, kemudian ada kunci utama, primary key. Definisinya adalah salah satu lebih kolom dalam tabel yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel tersebut. Di sini ada dalam tabel struk, ada nomor struk, kemudian dari tabel detail struk, yakni kode barang, kemudian di tabel barang ada kode nomor struk, kode barang. Kemudian kunci asing, foreign key. Definisinya, kolom atau kumpulan kolom dalam satu tabel yang merujuk pada kunci utama di tabel lain. Ini digunakan untuk memastikan referensial integritas data antara tabel. Contoh, di tabel detail struk ada barang yang merujuk ke nomor struk di tabel struk dan kode barang merujuk ke kode barang di tabel barang. Kemudian peran dan keuntungan untuk primary key yakni identifikasinya unik, yaitu memastikan bahwa setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasikan secara unik. Kemudian integritas data, mencegah duplikasi baris dan menjaga keunikan data. Kemudian peran dan keuntungan foreign key yakni pertama referensial integritas, memastikan bahwa data yang dimasukkan dalam tabel adalah valid dan konsisten dengan data di tabel lain. Kemudian hubungan antar tabel, menetapkan dan memelihara hubungan logis antara tabel-tabel dalam basis data. Nah, jadi kesimpulannya dengan normalisasi hingga ke 3NF ini dan penerapan kunci utama serta kunci asing, kita dapat mencapai struktur basis data yang efisien, terorganisir dengan baik, dan mudah dikelola. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja dan efisiensi penyimpanan, tetapi juga memastikan integritas dan konsistensi data yang lebih baik.